Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsil wa raha wa huburin wa istirah. Ni'matul Islami a'la ni'matin hallat bisaha. فحمدا لرب خصنا بمحمد فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور أما بعد. حضرة المكرمين ومخترمين جميع الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء، ونخص بذكر سيد الحبيب العالم العلامة الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف، متعنا الله بطول حياته مع الشريفة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib yang hadir di sini, para asatidah, para masyayikh yang kita sebutkan, khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya. Begitu juga kita hormati ada Ustaz Saleh sekolah di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Mudah-mudahan banyak doi Ustaz. Karena kalau Ustaz harus banyak doi. Ustaz tak ada doi bahaya. Nanti dia cari hidup dalam dakwah, bukan menghidupkan dakwah. Jadi mudah-mudahan guru kita Habib Abdurrahman, Ustaz Saleh, semua guru-guru kita banyak doi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Kita berada di masjid yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi ini dimanapun itu, yang paling Allah suka ya masjid. Kemudian waktu yang paling mulia, ma bainal isya'in, di antara maghrib dan isya. Saudara, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan apa? Al-kunuz kullal kunuz ma bainal maghrib wal isya. Sesungguhnya harta karun yang paling mahal, harta karun yang paling berharga itu ada di antara maghrib dan isya. Kenapa saudara? Beliau katakan harta karun. Beliau umpamakan maghrib isya ini mahalnya itu kayak harta karun. Saudara, kita kalau mau cari harta dunia, harta karun dunia itu kita cari di Amkan, di tempat-tempat, cari di dasar laut ada mutiara, di sini tambang emas gali. Itu nanti kita dapat harta karun. Jadi harta karun dunia artinya kalau kita sudah punya nih harta karun dunia, kita jadi orang kaya, betul. Kita bisa jadi kaya mendadak, bisa jadi sukses hidup kita, enak udah hidup kalau dapat harta karun. Nah, kita kalau cari harta karun dunia itu di Amkan, fil Amkan, di tempat-tempat, sini mungkin ada atau di situ, sampai ada teknologi cari itu. Dia cari ke dalam bumi. Saking orang pengen cari harta karun dunia sampai begitu. Dia gali ratusan kilo ke dalam tanah, menyelam. Nah, harta karun akhirat itu kita dapat di azman, di waktu-waktu tertentu. Sedangkan harta karun akhirat ini yang paling kita perlukan. Kalau kita sudah dapat harta karun akhirat itu, kita nanti di akhirat jadi orang kaya. Bukan kaya uang, bukan kaya dengan materi, tapi kita kaya dengan rahmat Allah. Kita kaya dengan pahala yang kita bawa. Kita kaya dengan maghfirah yang kita dapatkan. Nah, manfaat tersebut kita rasa kita bisa dapatkan di tempat, di waktu-waktu, bukan di tempat-tempat. Di antara harta karun yang paling mahal untuk bekal kita di hari kiamat adalah di antara maghrib dan isya. Di sini tempat yang paling mahal.
Di waktu maghrib dan isya Allah simpan begitu besar karunia, Allah simpan begitu besar rahmatnya, Allah simpan begitu besar daripada rahmat dan pahala dan lain sebagainya, sehingga kita isi dari antara maghrib, kita isi dengan ibadah macam-macam. Ada orang yang isi sholat awabin 20 rakaat, minimal 6 rakaat. Ada yang dia isi dengan baca ratib, baca yasin dan lain sebagainya. Tapi saudara ketahuilah bahwasanya amalan yang paling afdol bukan sholat. Amalan sunnah yang paling afdol itu bukan kita sholat banyak rakaat, enggak. Tapi amalan yang paling afdol, ibadah yang paling afdol adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Itu lebih bagus, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada kita menghantarkan 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, menghantarkan 1000 jenazah, menuntut ilmu agamanya Allah. Dan kita isi waktu yang mulia ini dengan ibadah yang paling afdal. Nah, mudah-mudahan berlimpah pahala kita, amin. Saudara, terakhir saya pengen kasih cerita. Ada cerita menarik, ini cerita hikmah. Ada dulu pedagang saudagar Irak, orang kaya. Dia ini suka kirim barang dagangan atau belanja di di Syam atau di mana, dia kirim pakai kapal laut. Satu waktu dia utus anaknya untuk ganti. Jadi datang bawa barang satu kapal, emas, sutra, semuanya. Ini satu kapal full dengan harta, mau didagangkan. Subhanallah, ketika di tengah laut ini kapal rombongan harta ini kena ombak besar, badai, tenggelam, semua harta tenggelam, semua awak kabin mati kecuali satu orang. Siapa yang selamat? Ini anak orang kaya ini, dia selamat. Ketika dia selamat, dia berpegangan di salah satu kayu, sehingga kayu tersebut membawa dia sampai ke suatu pulau. Terdampar di pulau tersebut. Ketika terdampar, dia buka mata, kaget dia. Orang kampung sambut dia. Kalau kita mungkin sekarang itu pakai rebana, qala'al badru alaina, disambut. Dia kaget, ini ada apa ini? Saya terdampar, disambut, bahkan digotong, dipakaiin tandu. Dia lihat dulu, dia masih heran. Dibawa diarak, sama satu kampung ini diarak. Dimasukkan, dia lihat ada istana, dia masuk ke istana itu. Nggak cukup masuk ke istana, disuruh duduk di singgasana, diangkat jadi raja. Diangkat jadi raja, tiba-tiba ini. Wah, subhanallah, dia kaget. Ini saya terdampar, tiba-tiba jadi raja. Dia tanya sama ada menteri, kenapa ini? Ada apa? Dia bilang, kata menterinya, kita ini tiap 7 tahun begitu. Jadi tiap 7 tahun ada satu orang yang terdampar di pulau. Setiap 7 tahun. Nah, 7 tahun ini ente yang terdampar di pulau ini. Nah, kita udah bikin tradisi, setiap 7 tahun kita ganti raja. Jadi raja yang lama kita buang, nanti orang yang terdampar yang baru jadi raja. Nah, kebetulan sekarang giliran ente. Dia bilang, kalau begitu saya jadi raja cuma 7 tahun. Iya, 7 tahun. Habis itu saya kemana? Nanti kamu dibuang di lembah sana. Nanti pasti akan ada 7 tahun berikutnya, orang terdampar lagi di sini. Oh, dia pikir, wah bahaya juga ini, 7 tahun terdampar di sana. Akhirnya ini raja pinter, cerdas. Ini anak nama juga pedagang ya, dia pinter. Dia pikir dia punya modal 7 tahun jadi raja ini. Akhirnya selama 7 tahun dia bangun dia punya kerajaan. Tapi ada satu menteri kepercayaan, dia suruh Baba Diam bikin rumah di sana, di lembah itu. Dia bikin rumah di situ. Nanti dia kirim batu, dia kirim semen, dia kirim pasir, bikin rumah. Rumah yang bagus, mewah, pakai kolam berenang, pakai AC. Sudah jadi rumah, dia bilang, coba ngana tanam padi. Akhirnya karena dia raja, mau teramau bikin padi. Dia tanam lagi padi, anak buah, tanam padi. Sudah tanam padi, tanam korma, sampai lengkap. Begitu 7 tahun selesai, seperti tradisi, ada lagi orang terdampar. Akhirnya nih raja dibuang ke lembah. Akhirnya begitu dia buang ke lembah, masuk ke lembah tersebut, dia dapat apa? Dia sudah ada rumah mewah,
dia sudah ada padi untuk dia makan, dia sudah ada korma untuk dia makan, sudah ada mata air yang dia bangun. Selama 7 tahun dia jadi raja. Nah saudara, hikmah yang kita ambil di sini apa? Itu makna kehidupan dunia kita. Kita hidup ini diombang-ambing terus oleh dunia. Nanti ada waktu kita naik, kita turun. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara, ketika kita dapat kesenangan itu enggak selamanya. Ketika kita jadi raja enggak selamanya. Ketika kita senang enggak selamanya. Ada waktu kita nanti kembali ke akhirat. Ada waktu kita kembali lagi. Tinggal kita lihat. Selama kita jadi raja tadi, dia bangun tidak? Selama kita hidup di dunia, kita bikin kita punya istana di surga tidak? Kita persiapkan tidak? Atau kita mungkin sudah jadi raja lalai, jadi raja sudah lupa, sehingga nanti datang waktu dia diasingkan mati. Begitu juga kita nanti di dunia, kalau kita lupa, kita lalai, nanti di hari kiamat kita bagaikan raja yang tidak persiapkan dia punya rumah. Tapi kalau di dunia ini kita sudah siap-siap, ada harta karun kayak begini kita ambil, ada majelis ilmu kita ambil, ada pahala kita ambil semuanya, maka nanti insya Allah bagaikan raja tadi, di akhirat kita sudah punya istana di surga, kita sudah punya kapling di surga. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan berkat majelis ini kita dapat kapling di surga nanti. Kita berkumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan berkah guru-guru kita, mendapatkan berkah Habib Abdurrahman, mendapatkan berkah para habaib, nanti mereka yang tolong kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakadam ini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح الشيخ النووي البنتيني وأصوله وفروعه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati orang tua kita Ustaz Soleh Sakola, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ya, saya muliakan para habaib, Ami Alwi Albar, Ami Ahmad Albar, wa Habib Syekhun Albar, wa asatizah, seluruh hadirin hadirat, para orang tua, para sesepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjang umur, sehat afiat, kita kembali bertemu di pertemuan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang biasa kita baca di Masjid Al-Munawwar. Kita sampai di Babu Azkari
rak'ati thaniyah. Babu azkari rak'ati thaniyah. Bab terkait zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam sholat. Yang pertama, kata bab di sini kalau kita artikan artinya pintu. Jadi bahasa Arab pintu itu adalah babun. Bentuk jamaknya abwab, pintu-pintu. Tapi kalau digunakan di dalam kajian kitab, bisa kita terjemahkan subtema atau suatu tema kajian, topik kajian. Nah, itu disebut bab. Wa tahtahu al-fusul. Biasanya di bawah bab itu fasal-fasal, pembahasan-pembahasan yang nanti kita bahas. Di dalam ilmu nahu bisa kita baca beberapa bacaan. Bisa dibaca babu bentuk marfu', dhammah. Nah, itu posisinya bisa menjadi khobar, mubtadanya mahdzuf, dihapus. Jadi dikira-kirakan mubtadanya hadza babu azkar rak'ati tsaniyah. Rak'ati tsaniyah. Jadi kalau diterjemahkan, ini adalah bab zikir-zikir rakaat kedua. Bisa juga menjadi mubtada. Jadi saya baca babu menjadi mubtada, dibaca marfu', dibaca dhammah. Khobarnya adalah isi daripada pembahasan tersebut. Fi mahallil khobar, di tempatnya khobar. Ini dalam gramatika bahasa Arab. Bisa juga kita baca mansub fathah. Baba. Kalau tadi kan kita bacanya babu azkar. Sekarang bacaan kedua kita baca baba azkar rak'ati tsaniyah. Itu juga bisa untuk kita baca demikian. Posisinya menjadi maf'ulun bih, dari fiil yang dikira-kirakan atau dimahdzuf, dihapus, yaitu aqra'u baba azkar. Aku membaca bab tentang zikir-zikir. Jadi posisinya menjadi maf'ulun bih. Atau iqra', bacalah. Baba jadi mansub. Iqra'-nya dikira-kirakan. Fiil amarnya dikira-kirakan. Atau kata kerjanya dikira-kirakan, dimahdzuf. Jadi bisa juga kita baca baba azkar. Sama halnya kalau mengirim Fatihah. Al-Fatihatu ila ruh. Al-Fatihatu. Sahih? Al-Fatihata juga sahih. Itu hal yang biasa di dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Ada pendapat ketiga dibaca majrur, kasroh. Babi azkari rak'ati tsaniyah. Dibaca kasroh. Ini qaulun dhaif, pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena harfu jar itu tidak bisa dimahdzuf. Menurut Ibnu Hisham al-Misri, salah satu pakar bahasa Arab dunia, kelahiran tahun 708 Hijriah, dalam kitab beliau Muqnil Labib an Kutubil Arib, bahwa harfu jar itu tidak bisa dimahdzuf. Jadi dikira-kirakan kalau dibaca babi azkar itu unzur fi babil azkar. Yang sahih dua bacaan tadi, dibaca dhammah babu atau dibaca fathah baba. Ini hal yang biasa
di dalam ilmu bahasa Arab, mahdzuf atau sesuatu yang dikira-kirakan atau sesuatu yang dihapus daripada kata, itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Makanya Al-Quran itu tidak mudah dipahami hanya sebatas terjemahan, hanya sebatas teks, tidak mudah. Dia butuh perangkat-perangkat lainnya. Bahkan As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ada membuat satu bab namanya bab Adawatil Mufassirin. Bab terkait perangkat-perangkat ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Salah satu perangkat yang wajib dimiliki oleh ulama ahli tafsir, penguasaan ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Contoh saya berikan satu di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini surat keempat, ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau kita terjemahkan sebatas teks, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat. Ya kan? La taqrabu as-sholata. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Yang perlu kita garis bawahi di sini kata solat, as-solat, as-solah, la taqrabu as-solata. Ternyata ada kata yang dihapus di situ. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi disebut sebagai Ustazul Quran fi asrih, guru besar ilmu Al-Quran di zamannya. Namanya Abul Hasan Al-Wahidi. Wafat pada tahun 468 Hijriah. Beliau menulis satu kitab tafsir berjudul Kitabul Wajiz fi Tafsir Al-Kitabil Ajiz. Ketika menafsirkan firman Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati solat, la taqrabu solat, ay mawadhi' as-solati ay al-masajid. Yang dimaksud di sini adalah jangan kalian dekati tempat solat dalam keadaan mabuk. Tempat solat itu adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid. Jadi ternyata ada kata mawadhi' yang dihapus. Ada kata mawadhi' yang dimahdzuf. Nah, itu bukan berarti kurang kosakata, tidak. Tapi memang begitulah struktur bahasa Arab. Ada kata-kata yang dikira-kirakan, ada kata-kata yang dihapus. Disinilah peran ulama yang pakar di dalam bidang ilmu bahasa Arab. Jadi tidak membabi buta menafsirkan Al-Quran. Ya. Untuk mahdzuf ini wajib diketahui oleh seorang ahli tafsir. Bukan sunnah lagi, wajib. Kemudian dikatakan surat ini secara hukumnya sudah dimansuh. Ada istilah namanya an-nasikh wal mansukh. Hukum lama diganti dengan hukum yang baru. Kenapa bisa terjadi an-nasikh wa mansukh di dalam Al-Quran? Karena sebab Al-Quran berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Kalau kitab Taurat, kitab Injil,
kitab Zabur dan kitab-kitab suci lainnya itu, kalau turun Allah wahyukan kepada para nabi utuh, jumlah utuh, tidak tadrijah atau mufassalah, tidak secara bertahap. Berbeda dengan Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minallahil mahfuz ila baitil izzati min sama'id dunya thumma nazzala mufassala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabil waqa'i fi 23 sanatan. Allah turunkan Al-Quran jumlah utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah atau Baitul Izzati. Kemudian dari situlah turunnya secara bertahap, secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Nah, karena turunnya berangsur-angsur, maka ada hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Itulah yang diistilahkan dengan an-nasikh wal mansukh. Surat An-Nisa ayat 43 tadi itu aktsarul ulama ala annaha mansukhah ghaira annahum yakhtalifuna fin nasikh laha. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sudah dihapus. Karena ayat tadi menceritakan apa? Mabuk masih bisa. Asal ketika mau sholat jangan mabuk. Pengharaman khamar itu terjadi menurut pakar sejarah Islam pada tahun 3 Hijriah. Di bawah 3 Hijriah itu belum diharamkan. Nah, namun ketika sudah masuk kepada tahun 3 Hijriah, para ulama tadi mengatakan bahwa kesepakatan atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum daripada surat An-Nisa ayat 43 ini sudah dihapus hukumnya dengan surat, ini ada khilaf kalau nasikhnya, di antaranya surat Al-Maidah ayat 90, namanya naskhul hukmi duna tilawah, yang dihapus hukumnya bukan bacaannya. Bacaannya masih ada sampai sekarang. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 43 masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku karena sudah dinasikh dengan ayat yang lain. Di surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini sudah menegaskan pengharaman minuman keras. Maka hukum yang lama tadi yang hanya dilarang kalau mau sholat jangan minum sudah terhapus. Nah, inilah contoh daripada an-nasikh wal mansukh. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini, khususnya kepada para tulab, para penuntut ilmu agama. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir Al-Quran, sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 43, kita dapati ramai riwayat menceritakan sebab turunnya ayat ini karena ada seorang imam menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Ternyata dalam keadaan mabuk bacaan surat Al-Kafirunnya keliru. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Jadi huruf lamnya dia lupa baca. Sedangkan huruf lam ini menentukan arti sesungguhnya dari surat Al-Kafirun yang artinya tidak. Jadi kalau diterjemahkan, sang imam ini yang menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, itu artinya adalah
katakanlah kepada segenap orang kafir, aku menyembah apa yang mereka sembah, dan kalian menyembah apa yang aku sembah, dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Berarti ini sembah berhala sama-sama ini. Padahal di surat Al-Ghafirun itu ada kata lam di situ yang mengartikan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ternyata dia lupa membaca huruf lam di situ, karena dalam keadaan mabuk. Maka Allah turunkanlah firman tersebut, surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk. Ya, sudah tidak mabuk, dalam keadaan sadar, baru jadi imam sholat atau melaksanakan sholat hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, ini sebab turunnya, sababun nuzul daripada surat An-Nisa ayat 43. Itu bisa dibaca juga dalam kitab Lubabun Muqul fi Asbabin Nuzul karya Suyuti, juga Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi Naisaburi. Ya. Dan di kitab tafsir, hampir semua kitab tafsir menceritakan sababun nuzul yang sama. Tafsir Ibnu Katsir juga ada, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Tafsir At-Tabari juga ada, lahir 224, wafat 310 Hijriah. Bahkan di kitab-kitab hadis juga diriwayatkan, seperti di dalam Sunan Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279. Imam Tirmidzi meriwayatkan, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah. Cuma yang mengenaskan di sini, yang perlu saya luruskan di sini, itu yang menjadi imam sholat di situ Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi diceritakan sabab nuzul itu, yang menjadi imam kemudian dalam keadaan mabuk itu beserta makmumnya juga mabuk. Yang menjadi imamnya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang perlu kita analisa secara baik. Kita harus cari tahu dulu nih, apakah benar ini riwayat yang sahih yang pertama. Kalau sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Itu maknanya sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Imam Al-Hakim juga mengatakan hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Dan kami sudah teliti para periwayat hadis ini, semuanya thiqat. Ada Al-Musanna. Al-Musanna mendapatkan hadis ini dari seorang rawi namanya Al-Hajjaj bin Minhal. Al-Hajjaj bin Minhal mendapatkan hadis ini dari Hammad. Hammad mendapatkan hadis ini dari Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Habib. Abdullah bin Habib mendapatkan hadis ini dalam satu riwayat, yaitu dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang dimana diceritakan bahwa sana'a Abdurrahman bin Auf ta'aman aw syarabah, fi riwayat wasyarabah, fada'a nafaran min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'akalu wa syaribu hatta thamilu faqaddamu aliyan yusalli bihim al-maghribah faqala guliya'il kafirun ila akhir ayah fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ayah. Artinya apa? Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf membuat makanan, menyediakan minuman. Situ minuman yang dimaksud apa? Khamar. Ini belum pengharaman minuman keras. Belum pengharaman minuman keras. Nanti kami kemukakan ittirab fil isnad wa ittirab fil matan. Ada hal yang janggal dalam sanad dan yang janggal dalam matan. Di sini keyakinan saya tidak mungkin
Al-Imam Ali bin Abi Thalib mabuk. Nanti kita kaji dan bagaimana pendapat ulama hadis di sini. Atau juga Abdurrahman bin Auf juga tidak mungkin mabuk, walaupun belum haram. Orang-orang yang akalnya sehat sudah bisa menilai bahwa minuman keras itu tidak baik, walaupun belum haram. Baik, di sini kita perhatikan, coba lihat. Tadi sanad dikatakan semuanya riwayatnya thiqatan, thiqat, sabtan. Kalau ilmu jarh wa ta'dil menyebutkan kepada rawi yang teliti, yang kuat hafalannya disebut thiqah. Kalau sabtan, dia punya penelitian terhadap riwayat itu sangat baik. Dibaca huruf ba-nya dhammah, sabtan. Kalau sabatan itu sanad-sanadnya. Kalau sabtan itu orangnya. Ya, itu beda cara bacanya ya. Sabtan dengan sabatan. Nah, yang menjadi hal yang janggal di sini, yang pertama, yang riwayat ini menjadi bermasalah untuk menisbatkan Imam Ali dan beberapa sahabat mabuk. Yang pertama, riwayat ini didapati oleh seorang tabi'in senior namanya Abdullah bin Habib. Tadi saya sebutkan sanadnya. Tabi'in senior mendapatkan riwayat ini dari sahabat langsung, Abdurrahman bin Auf. Tabi'in ini bernama Abdullah bin Habib. Baik. Ini kesepakatan ahli hadis ya. Qad ittafaqal muhadditsun. Semua ahli hadis sepakat riwayat yang disampaikan oleh orang yang mabuk tidak bisa diterima. Ini riwayat kan disebutkan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sahabat-sahabat yang ia undang semuanya mabuk. Berarti cerita ini disampaikan kepada Abdullah bin Khubayb. Walaupun dia sudah sadar sekalipun, tapi kejadian itu dalam keadaan mabuk. Nah, sehingga riwayat orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak bisa diterima. Itu dari sisi sanad. Yang kedua, dari sisi sanad ada satu rawi namanya Atha ibn Sa'ib. Atha ibn Sa'ib beriwayat daripada sababun nuzul di surat An-Nisa ayat 43. Atha bin Sa'ib ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqah, At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Beliau ulama kelahiran wafat pada tahun 230 Hijriah. Berarti masih masa-masa dekat dengan para periwayat. Ya. Namanya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengakui Atha bin Sa'ib ini adalah seorang rawi hadis yang thiqah, yang terpercaya riwayatnya. Diakui oleh Ibnu Sa'ad. Tapi beliau katakan, qad kana taghayyura hifdhihi wa ikhtalata fi akhir umrihi. Tapi karena usia makin menua, usia makin bertambah, hafalan kuatnya itu mulai berubah menjadi tidak kuat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang keliru yang disampaikan di akhir-akhir umurnya. Berarti memang Atha bin Sa'ib sebagai rawi yang thiqah, yang sabtan, tapi di akhir-akhir usianya ternyata hafalannya itu tidak kuat dan banyak keliru di dalam menyampaikan riwayat. Nah, maka bisa jadi riwayat yang menyebutkan nama Imam Ali ini termasuk riwayat yang bisa jadi keliru. Apalagi riwayat ini sering disampaikan oleh kaum Khawarij. Kita ketahui dalam sejarah ya, kaum Khawarij ini memusuhi Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Nah, mereka yang selalu menggembar-geborkan riwayat ini bahwa Imam Ali adalah orang yang menjadi imam di dalam sababun nuzul surat An-Nisa ayat 43. Itu dari sisi sanad ya. Sekarang dari sisi isi hadisnya. Isi hadisnya ini
Yang pertama, riwayatnya berubah-ubah. Ada sebagian riwayat mengatakan yang membuat makanan dan minuman adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian mengundang sahabat-sahabat Nabi makan bersama, minum bersama. Di riwayat yang lain, yang membuat makanan Imam Ali bin Abi Thalib. Di riwayat yang lain, yang membuat makanan rojulun minal ansor. Ada seorang daripada orang ansor. Ini syak. Dari sisi matanya tidak konsisten. Yang buat makanan siapa? Apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ataukah Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Ataukah rojulan minal ansor? Itu disebut, istilah ini saya pinjam dari istilah para muhadditsun, ittirab fil matan. Ada goncangan di dalam matan, ada kejanggalan. Jadi tidak semua riwayat kita telan mentah-mentah. Kita harus teliti, ya. Kita harus teliti, jangan sampai nanti kita menyampaikan ke umat sesuatu yang merusak reputasi orang yang soleh. Apalagi sekelas Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama. Dan itu kami sudah buat penelitian. Yang buat makanan saja orangnya itu berubah-ubah. Ada dalam riwayat Abdurrahman bin Auf, ada dalam riwayat Imam Ali, ada dalam riwayat seorang laki-laki dari Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi imam sholat juga tidak konsisten dalam riwayat. Yang pertama ada mengatakan yang menjadi imam Sayyidina Ali sholat maghrib. Ada yang berpendapat yang menjadi imam itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada satu riwayat menyatakan yang menjadi imam tidak disebut namanya, hanya disebut rojula, ada seorang laki-laki. Ditambahkan oleh muhakkik minal ansor, dari orang-orang ansor. Nah, riwayat yang semacam ini perlu kita ragukan, karena ini sangat prinsip, sangat substansial. Yang menjadi imam saja belum ditentukan yang tepat siapa. Riwayatnya masih belum jelas. Imamnya kadangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kadang Imam Ali, kadang seorang laki-laki dari Ansor. Jadi ini tidak layak dinisbatkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tanpa mengurangi hormat kepada ulama-ulama terdahulu. Kita hormati, tapi kan jarak kitab yang sampai kepada kita ribuan tahun. Kita tidak bisa ingkari ada oknum yang memang ingin menjatuhkan reputasi suci ini. Di zaman sekarang kejadiannya, ya. Kita jangan sebagai penonton kita lihat video-video yang di situ ada fitnah, jangan dinonton. Makin nonton makin dibuat lagi konten. Kenapa? Makin banyak yang nonton makin dapat penghasilan besar di YouTube. Khalif tu'raf. Kaidah kalau mau jadi terkenal gampang. Buat hal yang menyelisihi pasti terkenal. Buatlah hal-hal yang orang itu merasa sesuatu yang baru, itu akan terkenal. Khalif tu'raf. Kita jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita seperti itu. Apalagi muncul keraguan. Tidak usah di zaman kita orang sesuci Imam Ali bin Abi Thalib, semulia Imam Ali bin Abi Thalib. Coba lihat, ada riwayat mengatakan yang membaca Al-Kafirun menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk itu adalah Imam Ali. Subhanallah. Ini wajib kita sampaikan, karena memang sudah terlanjur menjadi satu penjelasan sababun nuzul surat An-Nisa ayat 43. Kalau antum mau pulang coba cari sebab turunnya daripada surat An-Nisa ayat 43. La taqrabu sholata wa antum sukhara, itu kebanyakan yang meriwayatkan adalah
mereka menyebutkan yang menjadi imam adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi saya hormat kepada Imam Baghawi, seorang mufassir ya, lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah atau 510 Hijriah. Nah, beliau tidak berani menyebut nama Imam Ali di situ. Ketika menerangkan daripada sababun nuzul dalam kitab Ma'alimut Tanzilnya, beliau lam yadhkur isma al-Imam Ali bin Abi Thalib. Walakinnahu qad dzakara riwayatan qaddamu rajula yusalli bihim. Mereka menyuruh seseorang menjadi imam. Disebut situ seseorang, gak disebut nama. Tapi di beberapa riwayat disebutkan nama. Imma al-Imam Ali yang menjadi imam, atau Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, disebutkan namanya di situ. Ini menunjukkan bahwa Imam Baghawi masih syak dengan riwayat ini. Apalagi ada pernyataan. Ini pernyataan dari salah satu tokoh tabi'in yang disepakati kesikhotannya, kedobitannya, tasabutnya, Al-Imam Hasan Al-Basri, lahir 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Dalam riwayat Al-Qattan menukilkan riwayat ini, Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Pakai sumpah, pakai kalimat sumpah. Wallahi, demi Allah, ma syaribaha qabla tahrimiha wala sa'ah qat. Demi Allah, Imam Ali itu tidak pernah meminum minuman keras, bahkan sebelum diharamkan minuman keras. Itu penegasan dari siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan juga buyut Nabi tentu sama dengan buyutnya Imam Ali. Imam Ali ini dari kecil dididik oleh Nabi, selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya kakek buyut sudah mengharamkan khamar, sehingga keluarga ini, apalagi Rasulullah, apalagi Imam Ali, tentu mereka sudah mengharamkan terlebih dahulu minuman keras, karena buyut mereka sudah mengharamkan. Kakek yang keempat bernama Qusay. Karena Qusay qad harramal khamra. Qusay sudah mengharamkan minuman keras bagi seluruh keluarganya. Kakek keempat Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, 1. Ibn Hashim, 2. Ibn Abdul Manaf, 3. Ibn Qusay, 4. Sudah mengharamkan. Jadi saya ingin mengajarkan kita sekarang ini, kita maklumi ulama-ulama terdahulu, ya, itu juga belum tentu dari mereka. Belum tentu dari mereka. Bahwa kitab-kitab kita ini juga sudah banyak dipalsukan. Itu harus kita ketahui. Umur ilmu agama Islam ini bukan 10-20 tahun yang lalu. Sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Makanya muncul ulama-ulama disebut dengan al-muhakkikun. Apa itu al-muhakkikun? Yang meneliti lagi. Ada riwayat-riwayat, kaidah sederhana. Ada riwayat-riwayat yang di situ bertujuan merendahkan Nabi Muhammad, kita harus teliti lagi itu. Jangan dulu disampaikan. Ya, harus teliti lagi. Ada musuh-musuh juga yang sengaja menjauhkan umat Islam dengan Nabi Muhammad. Ada mereka bertujuan untuk memutuskan penghormatan kita kepada Nabi kita SAW. Memang secara langsung mereka tidak berani. Misalnya mengatakan Nabi Muhammad tuh begini, yang mabuk Nabi Muhammad, gak berani. Atau Nabi Muhammad punya kekurangan begini-begini, gak berani. Karena itu tentu tidak akan diterima oleh umat Islam. Mereka pakai cara lain, yaitu merendahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad.
Di sini ada sahabat Nabi direndahkan, secara tidak langsung memutus diri kita dengan Nabi Muhammad, atau merendahkan keluarga Nabi Muhammad. Itu sebenarnya tujuannya memutus jalan kita untuk dekat dengan Rasul. Al-Islam asasani hubbu ahli baitihi wa hubbu sahabatihi. Islam punya dua fondasi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Kalau Nabinya gak mungkin, maka mereka pakai cara lain. Bagaimana menghalangi kita bisa dekat dengan Rasul, bisa selamat dalam beragama Islam. Caranya apa? Jauhkan dia dengan Nabi Muhammad. Tapi menjauhkan dengan Nabi Muhammad tidak mungkin secara langsung kepada Nabi Muhammad, tapi lewat jalan-jalan yang dimana jalan tersebut yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Mencintai para aulia dan kaum solihin. Zaman sekarang sudah diajarkan prasangka buruk kepada mereka. Wali ini khurafat, wali ini zindik, jangan percaya sama sufi ini, jangan percaya sama itu. Sebenarnya tujuannya memutuskan jalan kita untuk bisa dekat dengan Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad pintu yang menyambungkan kita dengan Allah. Kita mau ibadah model apa, dalam hati gak ada cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu gak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tidak lewat Nabi Muhammad tidak akan diterima. La yadkhulu. Karena mereka lihat sulit untuk menjauhkan umat dengan Nabi Muhammad, ya mereka mulai berlahan-lahan dari orang-orang yang Nabi cintai dulu, dijauhkan dulu. Secara otomatis kita juga akan jauh dengan Nabi Muhammad. Karena kita cinta Rasulullah, tapi kepada Ahlul Bait, kepada turunannya kita membencinya, maka tidak akan mendapatkan cintanya Nabi. Cintanya tidak sahih. Begitu juga kepada para aulia, para sahabatnya. Ajaran ini ajaran cinta, gak ada ajaran kebencian dalam Islam. Kalau ada orang mengajarkan kebencian, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu al-mahabbah. Diajarkan apa? Al-mahabbah, cinta. Diajarkan apa? Ar-rahmah, kasih sayang. Nah, ini sekedar pembuka dari kitab yang saya baca, Babul Azkar Rakaat Tsaniyah, karena mungkin waktu mungkin sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikut untuk melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ولف منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.